Wow. Dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Jokowi Februari adalah iblis. seorang penculik pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Noviana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Waduh, luar biasa ini. Terima kasih Pak Jokowi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98 keluarga korban selama hampir 26 tahun. Itu adalah orasi daripada seorang katanya dia aktivis 98. Namun demikian dia mengatakan kalau Pak Jokowi adalah iblis dan viralkan biar cepat terciduk. Ini adalah pendemo bayaran. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata Ada yang menanggapinya, menyetit ini. Perlu ditanggap. Ngapain teriak kayak gitu, Nov? Novi namanya. Kamu nggak lolos ya jadi caleg? Gagal nyalek. Sampai-sampai Anda bilang Pak Jokowi seperti setan dan lain-lain. Iblis gitu ya. Gini ya, Nov. Rakyat itu sekarang sudah bisa merasakan. Iya, betul. Tanpa kehadiran pun sudah bisa merasakan orang itu beretika ataupun tidak. Jadi kalau Anda nggak kepilih ya, berarti etika Anda yang kurang baik. Gitu aja. Berarti Novi adalah merupakan caleg begitu ya. Kalau kita dengar daripada pendapat Masnya tadi bahwa Novi kecewa karena gagal nyalek begitu, Bro. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata Yang begini nih, ya. Yang begini mau cocoknya dimasukin ke dalam penjara. Penjara ya, berarti memang banyak ya setuju kalau di penjarain ya. Menghina presiden. Menghina presiden iblis ya. Aduh. Keterlaluan ya. Lihat negara ini. Rakyatnya sendiri tidak menghargai kepala negaranya. Iya. Gimana negara lain mau menghargai negara ini? Iya betul. Harusnya dihargai gitu ya. Presiden sendiri ya. Siapa yang mau menghargai kalau rakyatnya nggak menghargai? Kok ada lah manusia segoblok ini ya? Aduh, ampun dah. Ampun dah. Beneran goblok. Itu tadi pendapat daripada seorang warga yang mengusulkan untuk segera dijebloskan ke penjara karena tidak pantas menghina presiden sebagai iblis. Anakku bertanya, ayah, kenapa para pembantu Pak Jokowi rata-rata terlihat agamis begitu ya? Dan aku menjawab, karena iblis pandai menyamar. Luar biasa. Sindiran telak untuk para pembenci Joko Widodo. Pak, ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO. Gugatlah. Gugatlah ke WTO. Iya, ya, Karena mantap, di belakang mantap, Pak mantap. Jokowi ada rakyat Indonesia yang setia dan bangga terhadap beliau. Di belakang Pak Jokowi ada TNI Polri yang solid untuk membacking beliau. Mantap. Karena di belakang Pak Jokowi ada parlemen yang solid, yang 50% ke atas mendukung beliau. Betul. Lalu ada lawan partai politik ketika bersaing di 2014-2019 bergabung dengan beliau. Jadi nggak ada takut-takutnya ini orang. Masih ingat isu antek asing, antek aseng? Betul. Beliau lawan, men. Masih ingat isu kelemar-kelemar plonga-plongo? Tidak berani ngambil keputusan? Betul. Uni Eropa dilawan, brother. Bagaimana?
masih belum yakin dengan tangan dingginya Pak Jokowi. Betul, betul. Masih belum yakin dengan pemikiran yang luar biasa. Yang Setuju, baru di setuju. era sekarang, WTO aja dilawan. WTO dilawan Uni ya. Eropa aja dilawan sama beliau. Nggak takut-takutnya ya. Demi kepentingan NKRI, demi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat Mantap, Indonesia. mantap. Setuju, Bro. Lalu kalian masih tidak bangga mencaci maki, memfitnah isu SMA yang kalian bahas. Ini WTO yang dilawan, kawan. Setuju, setuju, Kalian setuju. membahasnya isu SMK. Aduh, Bang, move on, Bang. Ini katanya mau melawan asing, mau melawan asing. Pak Jokowi ini Eropa, bro, dilawan. Setuju, Kalian setuju. bahasnya isu Betul. SMK. Oke, Nggak level ya. sampai di situ nalar kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Setuju, Salam setuju. alas, Mantap, tik-tik. mantap. Dan ini adalah seorang, mungkin dianggap seorang ulama yang mengatakan kalau Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah seorang iblis. Kita dengarkan. Amin dan Jokowi telah menjadi si iblis yang nyata di Si negeri iblis ini. yang nyata di negeri Jadi ini Ma'ruf ya. Amin dan para ulama-ulama lainnya, mereka inilah sebagai preman agamanya di negeri ini, yaitu dengan cap mu'inya. Mereka mendapatkan uang tanpa mengeluarkan keringat. Dan begitu juga terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah lainnya. Mereka inilah sebagai preman negara dengan pajak yang diterapkannya terhadap rakyat yang tidak tanggung-tanggung. Dan begitu juga terhadap kepolisiannya di negeri ini. Jadi dari mereka inilah sebagai penjahat-penjahat terbesar di negeri ini. Wow. Demikianlah Allah adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan dirinya sendiri yang diperdayakannya. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, itulah sebuah pernyataan daripada seorang agamawan. Belum diketahui orang mana, namun demikian tadi mengatakan kalau Pak Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi adalah seorang iblis yang nyata, begitu katanya. Selain iblis yang disampaikan oleh para pendemo tadi, Pak Jokowi juga disebut sebagai Fir'aun oleh Cak Nun ya. Kita dengarkan sama-sama. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Haman gitu. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek. Ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu pernyataan daripada Cak Nun yang hampir sama mengatakan kalau Pak Jokowi adalah iblis, adalah Fir'aun, adalah apa tadi yang terakhir, sama ya, iblis ya. Yang seorang ulama tadi yang mengatakan Pak Jokowi adalah iblis bersama dengan ulama-ulama seperti Ma'ruf Amin. Saya kira untuk diproses ya orang-orang seperti itu yang begitu sangat terlalu ya menghina seorang kepala negara sebagai kebanggaan kita sebagai seorang rakyat yang menghargai seorang presiden kita Pak Joko Widodo. Saya kira cukup sekian kabar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.